Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pepatah bahasa Arab yang mengatakan, ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Pepatah tersebut menunjukkan bahwa selain memiliki kewajiban mencari ilmu, seseorang dituntut pula untuk menyebarkan dan mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Mengapa demikian? Karena dengan mengamalkan, hakikatnya secara tersirat ia juga belajar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan kepada orang yang mengamalkan ilmunya. Dia akan memperoleh ilmu yang tidak tertulis di dalam kertas atau yang sering biasa kita sebut dengan ilmu laduni. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282, dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengajaran kepada kalian, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Menurut sebahagian al-arifin ataupun orang yang dekat dan mengenal Allah, tafsiran dari ayat di atas ataupun dari ayat tersebut adalah bahwa barang siapa yang menempati makam takwa, maka dia pantas dan layak menerima warisan ilmu Allah, yaitu ilmu laduni. Menurut sebahagian ulama, ilmu laduni merupakan ilmu yang diletakkan oleh Allah di dalam hati para kekasihnya ataupun waliullah. Dan inilah yang dilakukan oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam berdakwah menyebarkan ilmunya. Ada banyak kisah tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang tidak dijelaskan di dalam kitab-kitab ulama zaman dahulu, namun diceritakan di dalam kitab-kitab karangan habaib dan ulama Hadramaut, Tarim ataupun Yaman. Negeri yang sering dijuluki sebagai Baldatun Aulia ataupun negerinya para wali. Jadi wajar saja apabila banyak dijumpai kisah tentang karomah para wali dan ulama yang tidak dijelaskan secara detail dalam kitab-kitab lain. Termasuk ketika Rasulullah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib meludahi mulut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di saat mau berdakwah menyebarkan ilmu, dikarenakan kurang percaya diri di hadapan para jamaahnya. Kisah ini juga diangkat dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah Lisalik Tariq Al-Akhirah karya Habib Ali bin Hasan Baharut, seorang santri yang berguru kepada Habib Zain Ibrahim bin Smith di Hadramaut, Tarim, Yaman. Al-Kisah, suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melihat kehadiran Rasulullah SAW mendatanginya sebelum melaksanakan sholat zuhur. Seketika itu, ia kaget bukan main dan tidak jadi melanjutkan sholat. Tak lama kemudian, Rasulullah SAW bertanya, "Wahai anakku, mengapa kamu takut berbicara di hadapan banyak orang?" "Wahai ayahku, aku ini tumbuh dan besar di tengah-tengah penduduk yang tidak pandai berbicara. Lantas bagaimana aku mau berbicara di hadapan penduduk kota Baghdad yang pandai berbicara? Ditambah lagi ulamanya banyak yang alim," jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan rasa malunya. Mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Rasulullah SAW memerintahkan beliau untuk membuka mulutnya. Lalu Rasulullah meludahi mulut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebanyak 7 kali. Kemudian beliau bersabda, "Sekarang pergilah dan bicaralah di hadapan manusia. Berdakwahlah dan ajaklah mereka ke jalan Allah. Berikan mereka nasihat-nasihat yang baik." Begitulah kasih sayang Rasulullah SAW terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebagai keturunannya, Rasulullah terus-menerus membimbingnya dalam berdakwah menyebarkan ilmu kepada seluruh manusia. Setelah kejadian tersebut, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melaksanakan sholat zuhur dan duduk sambil memikirkan bagaimana caranya untuk berdakwah di hadapan penduduk kota Baghdad yang memiliki banyak ulama yang sangat alim. Mengingat dirinya bukanlah orang yang pandai berbicara. Namun selang beberapa saat, penduduk kota Baghdad berbondong-bondong mendatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam masjid. Mereka meminta Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk memberikan pengajian kepada mereka. Sontak saja beliau bingung apa yang harus disampaikan kepada mereka.
Saat itu sekujur tubuhnya gemetar dan kurang percaya diri menghadapi penduduk kota Baghdad. Di saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kebingungan, tiba-tiba Sayyidina Ali bin Abi Thalib datang dan masuk ke dalam masjid sambil berdiri di hadapannya. Sayyidina Ali bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seperti apa yang telah ditanyakan oleh Rasulullah. "Wahai anakku, mengapa kamu takut berbicara di hadapan orang banyak?" "Wahai ayahku, aku tidak bisa. Tubuhku dari tadi gemetar dan aku grogi di hadapan sekian banyak orang ini," jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab tanpa rasa malunya. Tak ingin menunggu lama, Sayyidina Ali memerintahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk kembali membuka mulutnya sebagaimana perintah Rasulullah sebelumnya. Lalu Sayyidina Ali meludahi mulutnya sebanyak 6 kali. Hal itu membuat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani heran. "Mengapa engkau, wahai Sayyidina Ali, hanya meludahi mulutku 6 kali, sedangkan Rasulullah 7 kali?" tanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. "Ini merupakan adab kepada Rasulullah dengan tidak melebihi darinya," jelas Sayyidina Ali. Setelah kejadian tersebut, Sayyidina Ali bersembunyi dan mengintip apakah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih takut dan gemetar berbicara di hadapan penduduk kota Baghdad ataukah tidak. Mungkin berkah dari ludah Rasulullah SAW dan Sayyidina Ali, akhirnya beliau mulai berbicara dan berdakwah di hadapan mereka tanpa ada lagi rasa gemetar dan takut dalam dirinya. Jika kita memahami alur kisah inspiratif ini, ada hal yang sangat menarik dan yang perlu kita contoh, yaitu mengapa Sayyidina Ali hanya meludahi mulutnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 6 kali. Disinilah kita perlu melihat betapa adabnya Sayyidina Ali dan begitu mulia beliau. Hingga masalah sepele saja, beliau tidak mau melebihi apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Itulah mengapa begitu sangat pentingnya adab dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan adablah derajat seseorang akan diangkat oleh Allah. Terbukti seperti adab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Allah angkat derajatnya dan menjadikannya raja dari seluruh para wali. Lantas bagaimana dengan ilmu? Bukankah itu juga merupakan elemen penting dalam kehidupan sehari-hari? Ilmu juga merupakan unsur yang sangat penting. Namun itu setelah adab. Dahulukanlah adab daripada ilmu. Setinggi apapun ilmu seseorang, tetapi jika ia menjadikan akhlak sebagai elemen yang kedua setelah ilmu, maka sungguh tidak berharga ilmu tersebut. Dan inilah sedikit kisah tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang bertemu dengan Rasulullah SAW dan bertemu dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.